Ada kalimat yang menurut saya menarik. Jangan langsung percaya pada semua isi pikiranmu sendiri, karena tidak semua pikiran adalah fakta, tidak semua emosi adalah kebenaran, dan tidak semua bisikan ego harus dituruti. Apa sih maksudnya tidak semua pikiran adalah fakta? Ya, pikiran kita itu kan hanya tanggapan atas fakta. Yang bisa salah, bisa benar. Pikiran saya tentang HP ini itu tidak sama persis dengan kenyataan HP ini apa adanya. Pikiran saya tentang HP ini adalah HP menurut saya. HP menurut teman-teman mungkin beda. Oleh karena itu, dia tidak pasti benar. Jangan langsung percaya dengan pikiran kita, karena betapapun pikiran kita itu statusnya opini, pandangan kita yang bisa salah, meskipun juga bisa benar. Kemudian, tidak semua emosi itu kebenaran. Kenapa? Karena emosi itu hanya reaksi terhadap kebenaran. Dan reaksi itu bisa pas, bisa tidak. Jadi kadang-kadang hal yang baik, reaksi kita negatif, jelek. Karena kita punya kepentingan, karena kita punya keinginan, karena kita punya bayangan-bayangan kita sendiri. Teman kita menikah, itu kan harusnya alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya temanku ketemu jodohnya juga. Tapi begitu kamu melihat dirimu yang sampai sekian usianya masih jomblo, akhirnya kan kamu terus tidak bisa gembira dengan kebahagiaannya temanmu. Jadi emosimu itu namanya. Jadi tidak semua emosi itu kebenaran. Dia hanya reaksimu, tanggapanmu terhadap kebenaran. Kemudian tidak semua bisikan ego harus diikuti. Kadang-kadang kita itu menganggap, Pak, itu suara hati saya loh Pak. Kan. Padahal ya kadang-kadang yang bisiki kamu ya nafsumu, bukan suara hatimu. Jadi mungkin juga hasratmu yang bisiki kamu, ambisimu, keinginanmu untuk enak saja, senang saja. Jadi tidak semua bisikan dari dalam dirimu itu harus diikuti. Tiga-tiganya ini kuncinya apa? Ayo berpikir lebih dalam, ayo berefleksi. Hidupmu jangan autopilot saja. Oke ya, kita lanjutkan. Sudah dapat berapa arena pertempuran tadi. Arena pertempuran selanjutnya. Ini ada teori yang menarik. Teori namanya self-determination theory. Edward Deci dan Richard Ryan. Jadi dalam diri kita ada pertempuran antara pengaruh dari luar dan dorongan dari dalam. Ya, antara controlled motivation dengan autonomous motivation. Motivasi yang menggerakkan dari luar atau motivasi yang muncul dari dalam, itu bertarung. Kalau tekanan dari luar, motivasi dari luar, itu berarti ya kita hidup ini biasanya digerakkan oleh luar diri. Takut, hukuman, gengsi, validasi, itu kita disetir oleh luar diri kita.
Biasanya suara dari dalam diri itu nanti orang-orang marah ini saya melakukan ini. Saya lakukan ini biar dipuji, biar orang tahu kalau saya soleh, biar orang ngerti kalau saya pinter, Itu motivasi eksternal namanya. Biasanya controlled motivation, berarti kita dikontrol oleh hal-hal di luar diri kita, itu membuat kita mudah lelah, membuat kita burn out, hilang makna. Kenapa? Karena nuruti orang itu capek. Itu loh. Kita bohong diviralkan, kita jujur dianggap pencitraan. Susah. Akhirnya kita ikut saja apa kata orang, ya kita akan kelelahan sendiri. Beda dengan dorongan dari dalam, autonomous motivation. Tindakan ini dari nilai kita sendiri, kesadaran kita sendiri, pilihan batin kita sendiri, makna dari kita sendiri. Ini lebih tahan lama. Saya seorang Muslim, saya meyakini ini, jadi saya melakukan ini. Nah, ini lebih mantap. Bukan karena nyari validasi dari luar, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena takut komentarnya orang. Kita mandiri. Nah, dalam diri kita ini pertarungan terus antara dua aspek ini. Jadi pertarungan antara tekanan dari luar dan dorongan dari dalam. Kalau tekanan dari luar yang menang, kita akan mudah lelah, mudah hilang makna, mudah burn out. Kita mengejar validasi orang, kita mengejar pujian orang, kita mengejar komentarnya orang. Tapi kalau yang menang yang kedua, kita lebih mandiri. Mungkin saja pilihannya sama. Yang membedakan apa? Prosedur awalnya, prosesnya. Jadi ini coba dicek ya. Teman-teman jadi orang baik itu karena apa? Misalnya kalau hanya karena saya kan masyarakat saya memang baik, Pak. Kalau saya tidak begitu nanti saya dikucilkan, Pak. Motifmu motif luar dirimu. Biasanya tidak tahan lama. Kalau alasanmu karena masyarakatmu, biasanya kalau kamu keluar dari masyarakatmu, kumat. Kayak misalnya santri di pondoknya, misalnya dia banyak sekali aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dia mengandalkan tekanan dari luar. Karena di sini, Pak, kalau salah digundul, Pak. Di sini, Pak, kalau salah dihukum ini, dihukum itu. Kamu tidak berani tertib hidupmu jadi orang baik. Tapi karena sebelumnya kamu hanya mengandalkan aturan tekanan dari luar, begitu kamu bebas, misalnya sudah boyong keluar pondok, biasanya kamu lebih tidak terkendali. Kenapa? Kamu tidak terlatih otonom. Jadi ini mungkin banyak teman-teman santri, saya tahu mungkin kalian ada banyak aturan, tapi buatlah aturan dari luar itu untuk mendidik dirimu yang dalam sampai di titik kalian otonom. Bisa memutuskan dirimu sendiri, yang baik mana, yang jelek mana. Jadi manusia itu kan secara moral kan ada yang menyebut level paling rendah itu anomi, di atasnya ada heteronomi, di atasnya ada sosionomi, yang paling tinggi otonomi. Anomi itu tidak peduli aturan. Jadi terserah, ada aturan, ada norma, ada moral, saya suka-suka saya. Ini namanya anomi. Nanti ada heteronomi. Kalau level heteronom itu biasanya jadi orang baik sesuai dengan yang dia ikuti, sesuai dengan yang dia idolakan.
Misalnya anak-anak mengikuti orang tuanya, ini namanya heteronom. Naik satu level nanti ada sosionomi. Sosionomi itu mengikuti masyarakatnya. Jadi, Pak, masyarakat saya ini kan alirannya itu, makanya saya melakukan ini. Saya kan Indonesia, Pak, ada aturan undang-undang begini, maka saya melakukan ini. Ini namanya sosionomi. Tapi yang paling tinggi adalah otonomi. Orang kalau sudah otonom, tidak peduli idolanya siapa atau masyarakatnya seperti apa, dia akan tahu mana yang baik benar, dia putuskan sendiri dan dia jalankan. Ini orang otonom. Bahkan jika masyarakatnya, kok malah masyarakat ngajak yang jelek, saya tidak mau. Menurut saya yang baik ini orang otonom. Kok guru saya, idola saya ngajak begitu, saya tidak. Karena menurut saya yang benar, yang baik ya ini namanya otonom. Jadi itu dalam diri kita bertempur. Dorongan dari luar dan suara dari dalam. Saya lanjutkan ya. Teori ini juga menyebut ada 3 unsur batin psikologis dalam diri kita yang berhubungan dengan dorongan dari luar dan dorongan dari dalam tadi. Yang pertama berhubungan dengan pilihan, yang tadi disebut otonomi. Pertempurannya apa? Pertempurannya antara hidup yang reaktif dan hidup yang sadar. Hidup reaktif itu hidup itu karena mereaksi yang di luar dirimu. Teman-teman sedang apa, saya ikut ke sana, itu mereaksi. Sekarang saya rajin ke masjid karena baru KKN. Orang-orang di sini, ya kan, mungkin ada yang KKN ya hari ini. Jadi terus kamu jadi padahal selama ini di kos tidak pernah ke masjid. Kenapa? Tidak enak sama orang-orang dosa, masa orang desa, masa anak KKN kok tidak ke masjid. Jadi ibadahnya malu karena orang lain. Nah ini reaktif namanya. Nah, hidup reaktif itu ada pertarungan dengan hidup sadar. Nanti ada lagi pertempuran dalam aspek kompetensi. Kalau otonom, orang otonom itu saya mampu milih. Kalau kompeten itu orang yang punya kesadaran saya bisa tumbuh. Pertempurannya antara diri yang menyerah dan diri yang berkembang. Ini kayak dulu waktu kita membahas antara growth mindset dan fixed mindset. Kalau kalian lebih sering bilang begini, saya seperti ini apa adanya. Kalau kamu mau terimalah, kalau enggak ya sudah. Ini gaya fixed mindset. Diri yang sudah menyerah. Padahal kan bisa saja saya sekarang seperti ini, tapi saya akan berusaha agar jadi lebih baik lagi. Semoga kamu lebih bisa menerima nantinya. Ini growth mindset. Tapi kalau orang fixed mindset, ya dia menyerah dengan dirinya. Sudahlah, saya memang tidak mampu, saya memang tidak bisa. Terserah kamulah mau apa enggak. Saya memang orangnya pemarah gini, mau apa. Padahal kalau mau jadi sabar kan bisa. Tapi kalian lebih milih dirimu yang sekarang meskipun itu tidak ideal. Ini sebenarnya ada pertarungan tadi ya, antara menyerah dan berkembang. Jadi kalau orang yang mindsetnya menyerah, ya dia sudahlah saya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau orang yang mindsetnya berkembang, saya akan belajar terus. Saya masih bisa kok, saya masih mampu. Kemudian yang ketiga, unsur dari psikisnya manusia yaitu unsur hubungan, relatedness. Saya merasa terhubung. Ada hubungan yang negatif karena hanya mencari validasi, ada hubungan yang positif karena
mencari koneksi untuk tumbuh. Hubungan yang mencari validasi hanya mengejar likes, pujian, pengakuan sosial. Sementara hubungan yang jenisnya koneksi itu hubungan yang tulus, bermakna, saling mendukung, saling menguatkan untuk tumbuh jadi lebih baik. Nah, dalam aspek hubungan juga terjadi pertarungan antara mencari validasi atau mencari koneksi yang sejati. Oke ya teman-teman, ini pertarungannya. Semoga tidak kelelahan sejak tadi kita bertarung terus dalam diri kita. Masih ada lagi, masih. Ini yang sering dijelaskan orang. Pertarungan di otak kita. Pertarungan antara prefrontal cortex melawan amigdala. Jadi itu ada gambarnya ya. Pura-pura paham saja. Ya. Jadi kan otak kita itu ada bagian prefrontal, bagian depan, luar. Nanti ada di sistem limbik itu yang agak dalam, ada amigdala, juga ada hipokampus. Gambarnya seperti itu. Saya jelaskan fungsinya saja, kalau lihat gambarnya kalian bingung. Jadi amigdala itu kecil, ada di dalam, di sistem limbik. Ini semacam alarm emosi. Dia tugasnya apa? Mendeteksi kalau ada ancaman, bahaya, ketakutan, marah, cemas, emosi kuat lainnya, itu biasanya di amigdala. Jadi dia kerjanya cepat, spontan. Saya bayangkan ya, misalnya tiba-tiba ada teman yang dari sana tiba-tiba berdiri terus lari ke sana kayak orang panik. Kalian semua akan tiba-tiba alarmnya amigdala akan bunyi. Waspada sudah semua, ini ada apa ini? Ada apa? Itu amigdala. Bahaya. Biasanya dia meminta bereaksi segera. Mungkin kalian tiba-tiba juga ikut berdiri terus waspada. Itu amigdala. Lihat anjing tiba-tiba menggonggong, itu amigdala nyuruh kamu lari, bahaya ini. Itu amigdala. Nah, ada lagi hipokampus. Kalau hipokampus itu isinya arsip memori konteks. Jadi dia bisa menampilkan pengalaman masa lalu terus menghubungkan dengan situasi sekarang untuk bantu otak. Tadi tiba-tiba ada teman berdiri terus lari ke sana. Tapi karena kamu sudah pengalaman, hipokampus bilang, "Nggak usah kaget, itu kemarin cuma prank. Kamu santai sudah." Dari mana? Hipokampus yang ngasih informasi. Nah, kalau prefrontal cortex itu biasanya dia ini bagiannya para filosof. Dia mikir, mengendalikan, mengarahkan, berpikir rasional, akibatnya apa, yang ngerem, kayak tadi di ego tadi. Jadi bahaya nih, ayo kita lari cepat, amigdala. Hipokampus bilang, alah nggak usah kaget, itu kayak dulu. Nah, PFC-nya, prefrontal cortex-nya, dia akan tenang, pikir dulu baik-baik, lihat situasinya, tanyakan dulu pasnya. Itu prefrontal cortex. Lu dalam diri kita, ini pertarungan di otak kita. Nanti ada istilah amigdala hijack. Ini yang punya istilah Daniel Goleman yang dulu membahas emosional intelijen. Apa yang dimaksud amigdala hijack? Itu ketika emosi mengambil alih pikiran. Jadi pikiran belum sempat mikir, emosinya sudah menguasai. Jadi belum jelas duduk persoalannya sudah marah, sudah takut, sudah panik, sudah defense, sudah nyerang. Itu namanya amigdala hijack. Kalau sudah, ya, hijack itu berarti pembajakan. Amigdala sedang membajak otakmu.
Akhirnya apa? Prefrontal cortexnya jadi lemah. Orang terus bertindak impulsif sebelum berpikir jernih. Jadi contohnya, kalau dihina langsung membentak, kalau panik langsung menyingkir, kalau cemburu langsung ngamuk, tantrum. Kalau tersinggung kemudian ngomong tidak jelas terus menyesal sendiri. Ini amigdala hijack. Maafkan aku ya, tadi aku marah, ngomongnya ngelantur. Itu berarti kamu, otakmu dibajak oleh amigdala. Jadi alarm emosi membajak ruang kendali akalmu, membajak prefrontal cortex. Nah, maka itu pertarungan. Semoga PVC-mu bisa menang, PFC-mu bisa menang. Ya kalau yang tidak sehat di situ saya gambarkan ya, rute tidak sehat dengan rute yang sehat. Kalau rute tidak sehat itu ada pemicu, terus amigdalamu aktif sehingga emosimu meledak. PFC-nya tidak dapat ruang untuk berpikir. Akhirnya muncul tindakan impulsif, ngamuk-ngamuk, tantrum, jungkir balik, dan lain sebagainya. Kalau ingin sehat, ada pemicu, mundur dulu sebentar, ambil jeda. Kenapa mundur sebentar? Memberi waktu PFC agar bekerja. Iya sih, memang ada marahnya, ada tersinggungnya, ada curiganya, tidak apa-apa, tapi mundur dulu. Jangan biarkan amigdala membajakmu. Nah, PFC-nya sekarang kerja, membaca dengan jernih, emosinya diolah, pada akhirnya merespon. Responnya sudah terukur. Jadi ini pertempuran dalam diri kita. PFC melawan amigdala. Tidak tahu itu hubungannya dengan sepak bola apa-apa gitu. Yang tidak paham itu ya. Baik, jadi sejak otakmu, hatimu, psikismu, jiwamu ada banyak sekali pertempuran. Jadi tadi kan jihadun nafas tadi loh. Entah kamu sadari atau tidak, maka penting kita sadari agar kita menang melawan diri kita sendiri. Baik, saya tambahi medan perang lagi ya. Hari ini medan perangmu 100% lebih banyak dengan era digital. Lebih capek. Coba kita lihat pertempuran era digital. Jihadun nafasnya berbeda. Yang pertama, terjadi pertarungan antara dirimu dan keinginanmu untuk instan. Jadi antara diri dan nafsu yang instan. Jadi kan platform digital itu dirancang untuk menarik perhatian, memicu dopamin kita sehingga kita ketagihan, terus ingin kembali terus. Akhirnya apa? Jiwa kita diuji. Terus tidak sadar kita nyekrol. Tidak sadar, sudah 1 jam ternyata saya cuma, nah itu bisa. Kecanduan TikTok, Reels, FOMO, kemudian ketagihan likes dan validasi. Temennya ngasih jempol saja senangnya luar biasa ya, padahal temennya ya iseng saja sih. Kadang ya basa-basi saja. Kamu pamer fotomu jalan-jalan, terus temenmu bilang, pingin ya kayak gitu, padahal temenmu ala kayak gitu aja. Tapi kamu sudah terlena, kamu pingin di likes terus, divalidasi terus.
Belum lagi banyak contoh ketagihan, pornografi, game online, judi online, belanja yang impulsif. Notifikasinya bolak-balik, kalau ndak Shopee ya Tokopedia. Ya kan? Itu kan pertarunganmu hari ini. Jadi kamu bikin arena medan perangmu sendiri yang harus kamu kendalikan, dan itu ndak gampang. Sekedar naruh HP barang 1 jam saja kan kamu ndak betah. Listrik mati, wah sinyalnya ikut mati, sudah kiamat dunia bagimu. Sudah ketergantungan. Maka penting jihadun nafas, berperang melawan dirimu, kendalikan dirimu. Gadgetmu penting, tapi juga jangan setergantung itu. Bikin rumus delayed gratification. Delayed gratification itu kenikmatan-kenikmatan yang layak kamu tunda dulu sih, di-delay dulu deh. Iya sih asik buka YouTube terus, tapi ini kalau saya buka YouTube terus, kapan skripsiku selesai? Kapan tesisku beres? Jadi enaknya YouTube nanti dulu. Itu delayed gratification. Lah kalau aku di kamar terus kayak gini, buka TikTok, buka Reel, kapan ketemu jodohnya? Kok ya berdoa, tiap hari berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan jodohku. Lah kamu tidak keluar-keluar dari kamar, dari rumah, gimana bisa ketemu? Nanti nyari online, terus kaget, kok beda sama fotonya? Ya, maka itu pertarunganmu. Medan perang pertama era digital adalah dirimu melawan nafsu ketagihanmu dan nafsu instan. Medan perang kedua di era digital adalah melawan dirimu yang sering tergoda oleh distraksi-distraksi. Hari ini tantangan terberat kita adalah lenyapnya kemampuan fokus. Siapa di sini yang sejak ada ChatGPT rasanya kamu menulis sedikit saja berat? Kenapa begitu? Kamu sudah dimanjakan oleh ChatGPT. Belakangan saya sering melihat postingan-postingan itu pakai ChatGPT, pakai AI. Dulu lebih genuine, sebelum ada AI itu orang ngomong apa, orang bicara apa, itu rasanya dari hati. Bisa kedetek, bisa terasa. Kadang meskipun kadang kalimatnya salah, kadang ruwet, kadang ngaco, itu bisa. Tapi sekarang begitu difasilitasi oleh AI, kemampuan menulismu susutnya banyak. Kamu susah fokus. Begitu madep laptop pingin nulis, ini mulanya gimana? Terus baru dibuka ChatGPT-nya. Gimana sih? Kamu tinggal mindah akhirnya. Kayaknya awalnya malu-malu. Poin-poin apa yang penting? Beritu tuliskan sekalian lah gitu. Iya. Ini banyak yang ketawa ngaku berarti ya. Oke, jadi defisitnya ya tetap ada dirimu, mesinnya sih tambah pinter. Apalagi kamu nginput data tiap hari ke dia. Kalian yang susutnya banyak, bahkan sekedar untuk fokus saja sulit. Belum lagi kalau fokus itu diterjemahkan khusyuk, wah lebih sulit lagi. Membaca panjang kamu tidak betah. Rasanya kok membosankan, ya buku itu baca panjang, intinya sajalah gitu.
Maka konten-konten panjang itu kan terus kamu potong-potong. Kenapa? Kita kesulitan fokus. Kan banyak, bahkan acara-acara komedi pun dipotong-potong. Dan kamu lebih suka nonton potongannya. Versi panjangnya bagi kamu tidak menarik. Yo korban kelihatan, yo ngaji filsafat. Potongan-potongannya kan banyak, macam-macam. Ada yang 1 menitan, ada yang 5 menitan, ada yang 30 menitan. Itu yo yang posting berarti cerdas, ngerti kalau audiennya hari ini itu males berpanjang-panjang. Efeknya apa? Yo nanti berpikir mendalam juga ndak siap. Menikmati keheningan juga ndak bisa. Padahal tafakkur itu, spiritualitas itu kan perlu keheningan, perlu kedalaman, dan itu kalian ndak akan betah. Saya pingin nanti setelah tahajud saya mau tafakkur. Baru diem sebentar, tangannya ngambil HP. Sambil nunggu subuh rencananya tafakur, akhirnya buka TikTok. Itu yang terjadi hari ini. Jadi makanya ada yang bilang generasi hari ini itu spend attention itu ya kemampuan fokusnya, kemampuan perhatiannya itu maksimal. Maksimal itu berarti paling top katanya ini 20 menit. Jadi 20 menit itu ya berarti kalau kalian ada orang ceramah menit ke-21 pikiranmu melayang sudah. Jadi sekarang yang laku cuma kultum, cuma 7 menit. Itu pun kalau menarik. Kalau tidak ya tetap kalah. Jadi 20 itu maksimal. Mungkin kalau ada di sini ustadz atau guru atau apa ya perhatikan ya kalau kalian ngajar dan kalian ngomong sendiri ceramah, perhatikan waktunya. Kalau sudah 20 menit, improve lah apa gitu biar perhatian murid-murid, siswa mahasiswanya kembali. Kalau tidak, mereka akan pergi pikirannya kemana-mana. Meskipun fisiknya mungkin di situ. Jadi, ini vitalitasmu harus dikembalikan lagi. Kalian tetap harus bisa dalam, tidak dangkal. Nah, jihadun nafasnya apa saja? Melawan distraksi. Kalau saya coba deh kalian bikin aturan sendiri untuk dirimu. Bikinlah sendiri, patuhi sendiri. Misalnya screen time. Kalau saya screen time saya jam sekian sampai sekian. Di luar itu saya tidak akan buka HP kecuali cuma ngecek WA atau kalau ada telepon. Kalau buka Instagram, nyekrol TikToknya nanti saja. Kasih saja notifikasi untuk yang kamu membolehkan dirimu buka anytime seperti untuk komunikasi atau untuk apa silahkan. Tapi di luar itu kamu bikin screen time sendiri. 1 jam sebelum tidur Pak saya misalnya. Kemudian kurangi nyekrol dengan nawaitu iseng. Ya. Jadi kadang itu mungkin akan lebih enak kalau ketika kamu ingin buka medsosmu, pastikan kamu ingin cari apa, ingin tentang apa, ingin apa. Jadi termasuk yang marketplace belanja-belanja ya, karena biasanya iseng nyekrol itu bisa menipiskan dompetmu. Meskipun kadang-kadang kamu kan padahal bolak-balik ketipu kan, gambarnya kayak gimana, yang datang kayak gimana, itu sering begitu. Tapi kamu atur. Bila perlu apa, matikan notifikasi. Saya ngalami sendiri, jadi di HP saya itu bukan yang WA ya, notifikasi untuk pesan, perpesanan kan ada itu. Itu saya matikan sejak lama.
Jadi ada banyak sekali pesan. Tahunan itu numpuk di situ. Mungkin informasi pulsa lah apalah itu tidak pernah saya baca. Jadi kemarin hampir setahun baru saya cek, ternyata tidak ada yang penting satupun. Yang perpesanan ya, bukan yang WA. Jadi kadang-kadang kita itu begitu, seolah-olah kita itu orang penting, isinya pesan itu luar biasa, padahal tidak. Boleh kok dimatikan notifikasinya. Jadi notifikasi apapun matikan saja. Kalau memang perlu, buka aplikasinya langsung. Kemudian coba deh untuk hal-hal penting, kuatkan fokusmu meskipun berat. Membaca, kalian harus latihan bisa membaca panjang. Ibadah, latihan bisa ibadah khusyuk. Karena ini eksistensial, penting untuk membangun diri dan jati dirimu. Kemudian tentu saja penting juga kalian sediakan waktu tanpa gadget. Ini kebalikannya ya. Jadi yang terakhir ini kebalikannya yang pertama. Kalau yang pertama kan membatasi screen time. Ini bagi orang-orang yang hidupnya tidak bisa lepas dari HP, batasi. Nah kalau yang terakhir justru cari waktu yang khusus yang kamu tidak pegang gadget. Dengan keasikan apapun yang kamu bisa. Mungkin memelihara apa, mungkin menanam apa, mungkin memasak, mungkin silakan saja. Tambah skill sebanyak-banyaknya, tidak hanya skill nyekrol. Ya, kalau nyekrol kan kamu cuma modal jempol saja. Tambah kemampuan macam-macam. Biar apa? Kamu merasa semakin bangga dengan dirimu. Pride-mu muncul karena kamu bisa ini, bisa itu, nambah. Itu medan perangmu. Diri melawan distraksi. Saya lanjutkan. Medan perang digital yang ketiga. Ini juga perlu diperhatikan khusus. Dirimu melawan akun media sosialmu. Hampir semua penyakit hati bisa masuk ke sini. Media sosialmu itu bisa jadi jembatannya riak. Nah, itu saya kasih istilah riak digital. Ya. Itu riak digital itu ya kamu yang sok pamer, sekedar makan siang tempe sama kerupuk saja dipoto terus dipamerkan. Menu siang hari ini gitu. Oke. Nongkrong di angkringan terus difoto, kasih caption dinner malam hari ini. Itu jenis-jenis riak digital. Nanti kalau ditegur alasannya, ini kan tahadus binikmah wah gitu. Wadune pengen pamer, iri hati, narsis, marah, pencitraan, kecemasan. Hari ini hampir semua bisa dimediasi oleh media sosial. Sumbernya stres juga dari sana. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mengejar pengakuan orang lain. Kita membangun identitas palsu. Saya yakin yang malam hari ini hadir mungkin 80% lebih punya fake account. Punya akun palsu dirinya. Yang pakai nama asli itu biasanya kamu isinya yang baik-baik. Terus yang fake account kamu mengikuti yang sesuai hawa nafsumu. Padahal kalau mau jujur, sebenarnya isinya fake account itulah dirimu yang asli. Sementara yang pakai namamu yang sebenarnya itu kamu hanya pencitraan saja. Jadi kalian sedang belajar untuk tidak menjadi dirimu yang otentik. Kamu pelan-pelan jadi palsu. Nah, ini tantangannya media sosial. Kadang-kadang sok soleh.
sok marah-marahi orang, wah itu dosa, itu maksiat itu. Allah murka padamu. Padahal dia sendiri sholatnya bolong-bolong, dia sendiri. Nah, itu medsos. Maka, ya jihad nafas juga bisa harus kita lakukan melalui pertarungan antara diri kita dan hasrat di media sosial. Niatnya dijaga. Niat dijaga itu ya karena memang yang tahu motif itu kan kita. Tadi saya nyindir sini, itu ya bisa tidak. Yang tahu dirimu sendiri. Riya atau tidak kamu yang tahu, orang lain tidak tahu. Maka jaga benar niatmu. Pak, saya itu sudah niat ikhlas loh Pak, kok orang masih salah paham? Loh, kalau kamu masih sibuk, gelisah dengan salah pahamnya orang, kamu masih belum terlalu ikhlas. Orang ikhlas itu tidak peduli dipahami orang atau disalahpahami orang. Kalau kamu masih gelisah dengan komentarnya orang, ya berarti kamu belum sepenuhnya ikhlas. Kalau orang ikhlas itu kan motifnya lillah saja, karena Allah saja, bukan karena manusia. Jadi kalau melakukan sesuatu karena manusia, bahkan meninggalkan sesuatu karena manusia juga, ya tidak bisa disebut ikhlas. Masih ada motif manusianya. Makanya dulu ada seorang sufi, saya lupa di sesi apa itu saya jelaskan, namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi atau Al-Kurhi. Beliau bilang melakukan kebaikan yang tujuannya bukan Allah, termasuk tujuannya manusia untuk dipuji, untuk divalidasi dan lain sebagainya, kata beliau, ini namanya musyrik. Karena tidak boleh melakukan sesuatu, apalagi ibadah, bukan karena Allah. Tapi melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang motifnya karena manusia. Kalau tadi kan melakukan sesuatu motifnya manusia, itu musyrik. Meninggalkan sesuatu motifnya manusia, itulah riya. Contohnya, mungkin ada misalnya teman-teman nginep di rumah temannya, mau sholat tahajud sebenarnya sih ndak enak, nanti dianggap soleh sama temanku. Meninggalkan sesuatu karena manusia. Saya sebenarnya sudah rutin sholat duha sih. Ini pas di kampus mau sholat duha tapi kok malu dilihat banyak orang. Tidak jadilah. Nah, ini meninggalkan sesuatu karena manusia. Kalau ini yang kamu lakukan, ya kamu riya namanya. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu karena manusia, ini tidak cuma riya. Kata Syekh Ma'ruf Al-Kurhi, kamu musyrik, menduakan Allah. Kenapa? Ya karena tujuan kebaikan itu harusnya Allah saja, malah kamu untuk manusia. Ya lepas kalian setuju atau tidak, tapi dua-duanya jelek. Melakukan atau meninggalkan sesuatu karena manusia berarti tidak karena Allah. Maka tata niatmu. Jangan pamer, jangan haus validasi, jangan mudah terpancing oleh kebencian. Jagalah adab digital. Nah, nanti tugasmu ya nulis buku yang judulnya Adab Digital. Akhlak bermedsos dan yang sejenis itu. Terus, ini sudah waktunya mau berakhir, kita masih bertempur. Tidak selesai-selesai pertempurannya. Ternyata memang melawan diri kita berat. Ada lagi pertempuran yang sering kalian sebut. Apa itu? Diri kita melawan banjir informasi. Era digital menciptakan banjir informasi, hoax, pornografi, ujaran kebencian, provokasi, konten dangkal, budaya marah, budaya sinis, budaya menertawakan orang lain.
itu kita lakukan setiap hari. Padahal mungkin semua itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk kita. Apalagi sudah jelas negatif. Sekedar pengetahuan yang mungkin benar, tapi itu tidak terlalu ada gunanya, tidak terlalu ada manfaatnya untuk kita. Kata Imam Ghazali, itu pun mungkin ilmu tapi bukan hikmah. Hikmah itu pengetahuan yang manfaat, berguna, maslahat untuk kehidupan kita. Jadi mari menfilter banjir informasi itu untuk menyaring hikmah. Jadi menemukan mutiara-mutiara informasi, tidak sekedar asal informasi, apalagi yang hoax, yang benci, yang negatif, yang provokasi, dan lain sebagainya. Ayo jihadun nafas, milih konten yang sehat, hindari doom scrolling, nyekrol yang tidak jelas, terus-terusan. Jaga kebersihan mental kita. Jangan bikin hoax, juga jangan mengkonsumsi hoax. Berhenti dari kebiasaan toxic stalking dan toxic content. Siapa yang senengane stalking? Biasanya yang di stalking mantannya. Sekarang sama siapa ya? Sekarang lagi ngapain ya? Itu sering begitu ya. Terus kamu nyari sakit hatimu sendiri. Makanya, ayolah ngapain sih? Wong yo ini fasilitas informasi yang luar biasa. Kita cari yang manfaat, yang maslahat untuk hidup kita. Oke, baik. Masih ada lagi pertempurannya. Ini lebih dalam lagi. Di era digital, mungkin kita bertarung melawan kesepian dan kehampaan. Kita hari ini itu sebenarnya sudah terkoneksi dengan sangat banyak orang. Sadar atau tidak sadar, tapi fakta hidup kita seringkali sebaliknya. Orang yang paling rame di medsos bisa saja dia paling kesepian sendirian di kamarnya. Mungkin saja dia sedang kehilangan makna hidupnya. Nah, itu kan banyak cerita-cerita hari ini, banyak orang depresi, cemas, sepi, sendirian. Padahal mungkin followernya banyak. Teman di medsosnya banyak. Jadi ini sindrom sepi dan hampa manusia masa kini. Teknologi mungkin bisa memberi hiburan cepat dan sesaat, tapi tidak bisa memberikan ketenangan yang mendalam. Maka penting kita semua hari ini, ayo mengenali diri kita, mengelola batin kita, membangun hubungan spiritual yang otentik. Jangan biarkan diri kita tercampakkan, terpinggirkan, tidak bermakna, digantikan oleh alat-alat dan teknologi ciptaan kita sendiri. Kita harus tetap dalang di depan teknologi, bukan wayang. Jangan dibalik. Kita jadi wayangnya teknologi. Hidup kita dikendalikan oleh teknologi. Karena kalau seperti itu, ya jatuhnya kita kehilangan makna hidup ini. Dan biasanya terus kesepian. Mungkin capaian kita banyak, tapi rasanya kok hampa, tidak ada nilainya. Orang memuji-muji karya kita, tapi ternyata itu hanya bikinan AI. Terus orang lain tidak tahu, tapi kita yang tahu, dan kita diam-diam sepi, sendirian, hampa. Baik, ini pertarungan yang menurut saya lebih besar.
pertarungan di era digital melawan dirimu sendiri. Oke ya teman-teman, hari ini saya cuma cerita tentang pertempuran saja. Tidak ada tips apa-apa, ya bertempurlah sampai menang, itu saja. Jadi menundukkan amarah adalah kebencian, keberanian. Mengekang keinginan adalah kekuatan, dan mengalahkan diri sendiri adalah kemuliaan. Jadi ini salah satu quotes yang menurut saya menarik, karena ketika kita menang melawan diri kita, berarti kita memperoleh keberanian, kekuatan, dan kemuliaan hidup sekaligus. Terakhir, jihadun nafas adalah perjalanan sunyi. Mungkin tidak seorang pun melihat perjuanganmu, tetapi yakinlah Allah melihat setiap luka, jatuh, dan bangunmu. Jangan menyerah, teruslah bertempur sampai engkau menang. Meskipun pertempuran itu harus kalian jalani sepanjang hayatmu. Kebanggaan kemenangan terletak pada istiqomahmu, kesanggupanmu, nafas panjangmu untuk terus bertempur. Itulah istimewanya manusia. Jadi besok Allah akan bertanya padamu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh bertempur? Hasilnya seperti kata orang-orang stoik, asal usaha maksimal kita lakukan, hasilnya di luar kuasa kita. Bertarunglah semaksimal yang kalian mampu, pasrahkan hasilnya. Insya Allah kesungguhanmu bertarung itu pun sudah kebanggaan tersendiri, karena ini musuhnya tidak ringan, yaitu musuhmu yang paling besar, dirimu sendiri. Ini sebenarnya kalau dalam tasawuf itu halangan terakhir sebelum pada akhirnya kamu berhadapan langsung dengan Tuhan. Jadi sering kalau dalam tasawuf itu kan ada hierarki lawanmu. Lawan yang paling awal itu dosa dan kemaksiatan. Lawan selanjutnya adalah keterikatan dan ketergantungan. Lawanmu selanjutnya adalah kelalaian dan kebiasaan yang tidak ada gunanya. Dan lawanmu yang terakhir, dirimu sendiri. Kalau kamu bisa menaklukkan yang terakhir ini, makommu sudah tinggi. Akan dibukakan oleh Allah banyak khazanah. Kamu ada di level ma'rifat dan kasyaf. Kalau sudah bisa melampaui dan menaklukkan dirimu. Baik, oleh karena itu jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Lakukan saja pertempuran ini, meskipun sunyi, tidak ada orang menepuk tanganimu, tapi yakinlah Allah senantiasa melihatmu. Allah tahu setiap luka, jatuh, dan bangunmu.